Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Huda Rere. Pada sesi kelas kali ini kita akan belajar bersama ya untuk pembelajaran siswa-siswa kelas 6 tema 1 pembelajaran 1. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang tumbuhan ya. Tumbuhan apa aja sih? Nanti udah jelaskan lagi ya. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, Udah mau ngajak kalian pemanasan nih. Kira-kira apa sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Ayo, apa ya? Oke, yang pertama manfaatnya adalah sebagai sumber makanan ya. Jadi kita sebagai manusia perlu asupan makanan karena makanan itu nanti yang akan diubah menjadi energi agar kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari ya. Karena di makanan itu nanti juga mengandung vitamin, mineral, dan lain-lainnya ya. Oke, itu yang pertama. Oke, selanjutnya penghasil oksigen. Jadi seperti yang kita pelajarin di kelas sebelumnya bahwa ketika terjadi proses fotosintesis ya, maka tumbuhan akan mengeluarkan atau menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia. Nah, beruntung nih kita nih yang tinggal di Pulau Kalimantan termasuk banyak pohonnya. Makanya sebutan Borneo atau Kalimantan itu adalah paru-paru dunia karena jumlah pohon yang ada di Kalimantan cukup banyak sehingga banyak sekali untuk menghasilkan oksigen. Itu yang kedua. Selanjutnya nomor 3 sebagai pengikat air tanah ya. Nomor 4 untuk memperindah kehidupan di bumi ya. Bayangkan aja ya gimana misalkan ternyata kalau di bumi ini nggak ada tumbuhan, jadi gersang aja tuh tanah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan ini kita fokuskan yaitu pada perkembangbiakan generatif. Apa sih maksudnya perkembangbiakan generatif? Jadi adalah perkembangbiakan secara kawin. Perkembangan secara kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi karena proses penyerbukan atau penyerbukan dan pembuahan. Oke. Ini Pak Huda tampilkan bagian-bagian dari bunga ya. Ada mahkota bunga, ada benang sari ya. Ada kelopak, ada dasar bunga, tangkai bunga yang di sini ya. Ini bakal bunga. Terus tangkai putik, kepala putik. Terus ini tangkai sari dan ini kepala sari. Jadi yang dimaksud penyerbukan itu adalah di kepala sari ini ada serbuk, nanti yang ini akan jatuh di kepala putik ini nanti. Nah, dan itu disebut dengan penyerbukan. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi pada tumbuhan ketika sudah atau baru saja terjadi penyerbukan ya. Jadi nanti itu serbuk sari akan tumbuh buluh serbuk yang menuju ruang bakal biji. Ya, setelah di sini dia akan tumbuh tadi kan menuju ke bakal biji. Lalu di bakal biji itu nanti akan terjadi proses pembuahan ya, yaitu peleburan serbuk sari tadi yang hinggap di kepala putik tadi. Nah, hasil dari pembuahan itu disebut zigot ya. Jadi zigot itu nanti berkembang lagi menjadi bakal biji. Bakal biji nanti berkembang lagi menjadi bakal buah. Nah, bakal buah itu nanti yang kalau teman-teman pernah lihat mangga, kan biasanya ada tuh yang mangga kecil tuh setelah pembungaan tuh. Nah, itu disebut dengan bakal buah. Kalau nutrisi dari tanah itu mencukupi untuk kebutuhan mangga itu, maka nanti bakal buah itu akan berkembang menjadi lebih besar ya, menjadi daun buah. Ya, akhirnya buah itu menjadi matang. Nah, itu tuh proses perkembangbiakan secara generatif ya, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, selanjutnya Pak Huda akan jelaskan juga apa saja sih atau siapa aja sih perantara penyerbukan itu. Oke, di sini Pak Huda ambil satu contoh angin. Jadi sebetulnya ada 4.
perantara penyerbukan itu, yaitu angin, terus hewan, ada juga air, dan juga manusia. Udah akan jelaskan dengan gambar, yaitu angin ya. Contohnya adalah tanaman jagung. Jadi ketika angin bertiup, ya, jagung itu melepaskan serbuk sari. Serbuk sarinya ini terbang, melayang, hingga akhirnya hinggap di tanaman jagung lainnya. Nah, serbuk sari tadi menempel di kepala putik bunga tadi. Ya, di sini kan kepala putik bunganya adalah tanaman jagung. Itu kalau perantara angin. Bagaimana kalau perantaranya hewan? Ya, biasanya kalau kasih contoh ya. Kalau perantaranya hewan, contohnya lebah. Jadi lebah itu biasanya dia akan hinggap ke bunga yang terlihat menarik. Kalau dia ada mahkota bunganya, mungkin mahkotanya bunganya besar, indah. Nah, dia akan tergoda untuk hinggap di situ. Nah, ketika lebah itu hinggap di situ, serbuk sari itu menempel di badannya lebah itu. Lalu ketika lebah hinggap ke bunga lain, nah akhirnya yang serbuk sari yang menempel pada lebah itu akan mengenai kepala putik, dan di situ terjadi proses penyerbukan dan nantinya akan terjadi proses pembuahan. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan ya. Jadi yang pertama ada proses penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya benang sari di kepala putik ya pada bunga dan tanaman yang sama. Lalu ada penyerbukan tetangga ya. Penyerbukan tetangga yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada bunga lain tapi masih satu tanaman. Nih, masih satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang. Jadi penyerbukan silang itu ya jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga yang lain dan tanaman yang berbeda. Jadi dia nggak satu tanaman lagi, tapi tanaman yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan secara bastar. Jadi kalau penyerbukan secara bastar ini hampir sama seperti silang, cuma bedanya tempat dia jatuhnya ini biasanya bunganya itu atau jenis tanaman yang sedikit berbeda. Nanti biasanya juga akan menghasilkan spesies atau jenis yang berbeda pula. Ada yang tahu nggak ini bunga apa? Iya, ini adalah bunga sepatu ya. Jadi bunga sepatu ini lumayan tumbuh banyak di Indonesia karena Indonesia juga termasuk negara tropis ya. Jadi ramah untuk tanaman ini. Apakah cuma di Indonesia aja ya tanaman bunga ini? Ternyata enggak. Ternyata tanaman ini juga tumbuh di negara tetangga juga nih. Di negara mana sih? Yaitu Malaysia. Jadi kalau di Malaysia ini disebut bunga raya karena termasuk bunga nasional. Nah, lalu ada selanjutnya adalah bunga Kamboja. Ya, bunga Kamboja ini juga selain tumbuh di Indonesia, dia tumbuh juga di negara Laos. Biasanya kalau di Indonesia bunga ini sering dipakai untuk perlengkapan dari tarian di Bali ya biasanya. Nah, kenapa dua tanaman tadi bisa ada di negara yang berbeda? Karena negara kita dan negara Malaysia dan negara Laos tadi memiliki geografis yang tidak begitu berbeda jauh ya. Jadi keadaan geografisnya bisa dikatakan hampir sama. Nah, dengan keadaan geografis yang sama itu akhirnya beberapa negara itu berkumpul dan akhirnya terbangunlah sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Jadi ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja ya. Jadi ada berapa negara sih? Ada 10 negara ya. Negara apa aja? Ada Myanmar, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Laos, ada Vietnam, ada Filipina, dan satunya adalah kita ya, negara Indonesia. Kapan sih berdirinya ASEAN ini? Jadi berdirinya yaitu tahun 1967 atau tepatnya tanggal 8 Agustus. Waktu itu, pada tanggal itu, jadi belum ada nih 10 negara ya. Jadi cuma hanya ada 5 tuh waktu itu, yaitu negara kita,
ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, apa sih keuntungan dari adanya ASEAN ini? Jadi keuntungan untuk negara yang beranggotakan di organisasi ini adalah dapat melakukan kerjasama ya untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Jadi di bidang apa aja sih? Di bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, serta politik ya, yang dikembangkan demi kemajuan seluruh anggota bersama. Nah, selain itu juga biasanya ketika sebuah negara mengalami bencana, biasanya negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan ini biasanya langsung bisa membantu tuh. Nah, itu salah satu keuntungan dari kita mengikuti atau bergabung pada sebuah organisasi. ASEAN ini juga termasuk memiliki letak astronomis dan geografis ya, yaitu sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah utaranya berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur, sebelah timurnya berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik, lalu sebelah selatannya berbatasan dengan benua Australia. Lalu juga wilayah Asia Tenggara ini terbagi menjadi dua daratan ya, ada daratan yang berbentuk semenanjung, ada juga yang berbentuk gugusan kepulauan. Jadi yang dimaksud dengan berbentuk semenanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, negara apa aja sih yang menjorok ke air laut itu? Yaitu Myanmar, nih, Myanmar kan, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan wilayah Malaysia bagian barat. Nah, sedangkan yang bergugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Malaysia Timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oke, demikianlah tadi pembelajaran kita. Semoga dimengerti, dan apabila teman-teman ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya langsung ke Pak Huda melalui WA atau bisa juga nih komen di video ini. Terima kasih, semoga waktu kalian bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini apabila belum. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.